Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Matematika, berjumpa lagi di channel YouTube saya, Belajar Matematika bersama Pak Imam. Pada video kali ini saya akan membahas Matematika Wajib kelas 10 untuk bab 4. Judulnya adalah Sistem Persamaan dan Pertidaksamaan Kuadrat Dua Variabel. Pada bab 4 ini terdapat dua materi pokok, yaitu Sistem Persamaan dan Sistem Pertidaksamaan bentuk kuadrat dua variabel, di mana masing-masing nanti akan kita bagi lagi menjadi dua sub pokok bahasan. Untuk yang A, sistem persamaan bentuk linear kuadrat, dan yang kedua bentuk kuadrat-kuadrat. Begitu juga untuk yang sistem pertidaksamaan, nanti akan kita bahas bentuk linear kuadrat dan bentuk kuadrat-kuadrat. Pada video kali ini saya hanya akan membahas untuk yang materi pokok A bentuk yang pertama, yaitu sistem persamaan bentuk linear kuadrat dua variabel. Pada sistem persamaan linear kuadrat dua variabel itu juga ada beberapa bentuk umum yang akan saya bahas pada kali ini. Bentuk umum yang pertama yaitu Y1-nya, bentuk kuadratnya ini adalah bentuk persamaan kuadrat yang kalau kita gambarkan ini berupa parabola, sedangkan yang kedua ini Y sama dengan mx plus n, ini berupa garis lurus. Nah, Y sama dengan mx plus n ini dinamakan dengan persamaan linier. Kenapa disebut linier? Karena variabelnya baik X maupun Y pangkat tertingginya adalah 1. Kalau ini kita gambarkan akan berbentuk garis lurus. Sedangkan yang pertama ini bentuk AX kuadrat plus BX plus C ini dinamakan dengan persamaan kuadrat yang apabila kita gambar ini akan berupa parabola grafiknya. Kenapa disebut persamaan kuadrat? Karena pangkat tertingginya itu adalah pangkat 2. Seperti pada sistem persamaan linier baik dua variabel maupun tiga variabel, inti dari sistem persamaan itu adalah mencari titik penyelesaian. Seperti pada materi sebelumnya, pada materi sistem persamaan linier dua variabel, contohnya ini bentuk umumnya. Ini apabila ditanyakan titik penyelesaian, itu sama aja kita mencari titik potong dari dua garis. Cara mencarinya kan biasanya menggunakan eliminasi atau substitusi atau gabungan antara keduanya. Pada saat kita mengeliminasi dan mensubstitusi sehingga ketemu nilai X1 dan Y1, itu adalah titik penyelesaian. Berarti titik penyelesaian dari sistem persamaan linear itu sebenarnya adalah titik potong dari dua garis lurus. Begitu juga nanti untuk SPLK, ini saya singkat SPLK. Kalau ditanyakan atau mencari titik penyelesaian, sebenarnya adalah mencari titik potong dari dua grafik dari persamaan ini. Jadi saya ilustrasikan seperti ini. Bentuk kuadrat yang AX kuadrat plus BX plus C itu berupa parabola. Nah, ini yang melengkung ini adalah parabola, dan ini bisa menghadap ke atas, bisa menghadap ke bawah, tergantung nilai A-nya. Sedangkan untuk yang linier, Y sama dengan mx plus n, ini kalau kita gambarkan berupa garis lurus. Bisa condong ke kanan atas atau condong ke kanan bawah. Sehingga pada saat ditanya atau dicari titik penyelesaian, itu sebenarnya kita sedang mencari titik potong dari dua grafik ini. Yang merah ini adalah titik potong. Titik potong inilah yang dimaksud dengan titik penyelesaian. Lalu bagaimana mencari titik penyelesaian? Ya seperti ini tadi, seperti pada SPLDV, yaitu melalui eliminasi atau substitusi. Pada grafik ini, titik potongnya ada dua. Berarti antara garis dan parabola ini berpotongan di dua titik. Berarti bentuk umum ini mempunyai dua penyelesaian. Nanti ada kondisi yang lain. Ya, ini titik penyelesaiannya adalah X1, Y1 dan X2, Y2. Nanti ada kondisi yang lain, parabolanya ya, itu akan bersinggungan dengan garis, sehingga dia berpotongan di satu titik. Jadi kalau bersinggungan itu artinya berpotongan di satu titik. Nah, titik potongnya atau titik singgungnya ini dinamakan dengan titik penyelesaian. Jadi bentuk umum SPLK ini nanti selain dia punya dua penyelesaian, nanti bisa jadi dia punya
hanya satu penyelesaian atau titik singgung atau X1, Y1. Lalu nanti kita akan menemui juga kemungkinan yang ketiga, antara parabola dengan garis itu tidak saling berpotongan, tidak saling bersentuhan, dan tidak saling bersinggungan. Karena ini tidak saling bersentuhan, artinya titik potongnya tidak ada. Kalau titik potong tidak ada, berarti SPLK ini tidak mempunyai penyelesaian. Jadi nanti pada contoh soal atau soal-soal yang akan kita temui untuk SPLK ini nanti kemungkinannya ada 3. Dia mempunyai 2 penyelesaian, berarti 2 titik potong, atau mempunyai 1 titik penyelesaian atau 1 titik potong, atau dia tidak memiliki penyelesaian. Jadi konsepnya seperti itu. Sekarang kita langsung ke contoh soal. Contoh yang pertama, diketahui sistem persamaan linear kuadrat seperti ini. Ini yang pertama ini kuadrat, yang kedua bentuk linear. Yang ditanyakan adalah titik penyelesaian. Caranya bagaimana? Ya seperti pada SPLDV, kita menggunakan cara substitusi, bisa juga eliminasi. Ini akan saya gunakan cara substitusi. Caranya bagaimana? Ini Y yang pertama sama dengan E kuadrat min 4X. Y-nya ini akan saya ganti X min 6. Berarti Y sama dengan X min 6, ini kita substitusi ke Y yang pertama. Sehingga Y-nya ini kita ganti X min 6. Lalu salah satu ruas kita jadikan 0 dengan cara pindah ruas. Nah ini saya pindah ke kanan, berarti X menjadi min X, min 6 menjadi plus 6. Ini kalau kita sederhanakan menjadi E kuadrat min 5X plus 6. Min 5X itu dari min 4X min X, berarti min 5X. Berarti kita mempunyai persamaan kuadrat bentuk E kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. Sekarang bagaimana cara mencari titik penyelesaian? Ya ini kita faktorkan, kita cari X1, X2 nya. Ini kalau persamaan ini saya faktorkan kan menjadi X min 2, X min 3. Lalu kita cari X nya, berarti X yang pertama itu sama dengan 2 dan X yang kedua itu sama dengan 3. Dari mana? Dari pindah ruas. Jadi X min 2 kita buat sama dengan 0, berarti kalau X min 2 pindah ke kanan kan menjadi X sama dengan 2. Begitu juga untuk yang X min 3 sama dengan 0, saya pindah ruas menjadi X sama dengan 3. Jadi kita sekarang punya X1 dan X2. Lalu setelah ketemu X1 dan X2, nilai X1, X2 ini kita substitusi ke salah satu persamaan. Bisa ke persamaan 1, bisa ke persamaan yang kedua. Nah, di sini X sama dengan 2, saya substitusi ke persamaan Y sama dengan X min 6. Berarti X-nya saya ganti 2, sehingga diperoleh 2 dikurangi 6 sama dengan min 4. Lalu untuk yang X yang kedua sama dengan 3, juga saya substitusi ke Y sama dengan X min 6, sehingga kita peroleh Y-nya 3 kurangi 6 sama dengan min 3. Nah, titik yang kita peroleh ini dinamakan dengan titik penyelesaian, sehingga kita mempunyai atau memperoleh 2 penyelesaian, yaitu yang pertama 2, min 4, yang kedua 3, min 3. Jadi untuk contoh 1 ini memenuhi penyelesaian, ya, mempunyai 2 penyelesaian. Ya, berarti kalau kita gambarkan seperti ini ya. Jadi parabola ini X kuadrat min 4X ini menghadap ke atas karena A-nya ini positif ya. Sedangkan garisnya ini memotong parabola ya. Memotongnya di mana? Di 2 titik. Nah, ini yang warna merah ini adalah titik potongnya ya. Ada 2. Kenapa? Karena di sini diperoleh 2 penyelesaian ya. Berarti sistem persamaan ini untuk contoh 1 ini memiliki 2 penyelesaian, yaitu 2, min 4 dari sini, dan yang kedua adalah 3, min 3. Nah, begitu cara mencari penyelesaian dari SPLK, sistem persamaan linear kuadrat. Pada sistem persamaan ini ya, kalau dia memiliki 2 penyelesaian, itu artinya adalah parabola atau grafik yang melengkung ini dengan garis itu berpotongan di 2 titik. Kita lanjut ke contoh yang kedua.
masih sama, di sini diketahui sistem persamaan kuadrat dan linier. Kita substitusi Y yang kedua sama dengan X plus 1, kita substitusi ke Y yang pertama, lalu kita pindah ruas, X plus 1 pindah ruas menjadi min X min 1. Kalau kita sederhanakan, min X berarti min 2X, 2 kurangi 1 berarti 1. Sehingga kita punya persamaan kuadrat seperti ini. Kita faktorkan juga di sini, ternyata faktornya adalah X min 1, X min 1. Sehingga diperoleh X1-nya adalah 1 atau X2-nya sama dengan 1. Nah, ternyata untuk contoh soal yang kedua ini, antara X1 dan X2 nilainya sama, yaitu 1. Nah, sekarang X sama dengan 1, ini kita substitusi ke salah satu. Misalkan ke persamaan pertama boleh, ke kedua yang boleh. Kita ambil yang mudah, kita substitusi ke Y sama dengan X plus 1. Berarti X-nya ini kita ganti 1. Sehingga diperoleh Y1-nya adalah 1 tambah 1 adalah 2. Nah, untuk X2-nya, karena sama dengan 1 juga, maka tidak perlu, karena hasilnya pasti sama. Jadi, dalam hal ini untuk contoh yang kedua ini hanya memiliki satu penyelesaian, satu titik penyelesaian, yaitu 1,2. Nah, ini kalau kita gambarkan seperti ini, grafik yang parabola ini X kuadrat, karena ini A-nya positif 1, maka parabolanya menghadap ke atas. Nah, posisi garisnya ini Y sama dengan X plus 1 ini menyinggung parabola. Kenapa menyinggung? Karena sistem persamaan ini hanya memiliki satu penyelesaian, yaitu 1,2. Berarti titik singgung yang berwarna merah ini adalah titik penyelesaian itu, yaitu 1,2. Jadi kesimpulannya untuk contoh yang kedua ini, sistem persamaan linier kuadratnya hanya memiliki satu penyelesaian. Atau boleh dikatakan berpotongan di satu titik. Maksudnya parabola dan garis ini berpotongan di satu titik, atau disebut juga saling bersinggungan. Contoh yang ketiga, masih sistem persamaan linier kuadrat. Caranya masih sama, substitusi Y yang kedua, X min 1 kita substitusi ke Y yang pertama, X min 1, lalu kita pindah ruas, X min 1 pindah ruas menjadi min X plus 1. Lalu kita sederhanakan, min 2X min X berarti min 3X, 3 tambah 1, 4. Sehingga kita peroleh persamaan kuadrat, X kuadrat min 3X plus 4 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan juga. Ya, cuma masalahnya ini kalau difaktorkan tidak bisa. Ya, bisa dicoba ini kalau kita faktorkan, bilangan kalau dikalikan itu hasilnya 4, kalau ditambah itu min 3 itu pasti tidak ada. Ya, kalau difaktorkan masih tidak bisa, bisa menggunakan rumus ABC, tetapi ini rumit. Menggunakan rumus ABC, ya, mencari X12. Ya. Nah, sebelum kita mencari X-nya, X1, X2-nya, ya, kita uji dulu menggunakan diskriminan. Ya. Diskriminan itu rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Ya. Nah, kenapa kita menggunakan diskriminan? Ya. Kita punya konsep, ya, kalau nilai D-nya itu lebih dari 0, maka X1, X2-nya itu ada, ya. Meskipun tidak bisa difaktorkan, tapi menggunakan rumus ABC, ya, pasti X1, X2-nya ketemu. Kalau D-nya lebih dari 0. Ya, kalau D-nya itu sama dengan 0, X1, X2-nya itu juga ditemukan, ya, ada, ya, tapi sama nilainya. Seperti contoh 2 tadi, X1-nya 1, X2-nya juga 1. Berarti sama, X1-nya sama dengan X2. Kalau yang pertama tadi, X1-nya tidak sama. Ya. Nah, sekarang kalau D-nya itu nanti kurang dari 0, ya, D dari ini, ya, kalau kurang dari 0, berarti X1, X2-nya memang tidak ada. Berarti dia tidak mempunyai akar. Ya. Ini tidak ada. Ya. Nah, sekarang kita uji ini, ya, yang X kuadrat min 3X plus 4. Ini kalau kita uji, ya, B-nya itu min 3, berarti min 3 kuadrat dikurangi 4 kali A kali C, A-nya 1, C-nya 4, ya. Berarti kali 1 kali 4. Ini kita peroleh min 3 kuadrat 9 kurangi 16 sama dengan min 7. Sehingga kita peroleh nilai diskriminannya atau D sama dengan negatif
Simpulannya apa? Karena nilai D-nya kurang dari 0, maka persamaan kuadrat tidak mempunyai penyelesaian. Berarti persamaan kuadrat hasil substitusi tadi yang ini tidak mempunyai penyelesaian, berarti X1, X2-nya tidak ada. Ya, ini. Jadi kalau D-nya kurang dari 0, maka X1, X2-nya tidak ada. Kalau D-nya sama dengan 0, X1, X2-nya ada dan nilainya sama. Seperti contoh 2 tadi, X1-nya itu 1, X2-nya juga 1. Kalau yang contoh yang pertama tadi, D-nya pasti lebih dari 0 karena nilai X1, X2-nya ada dan berbeda. Karena untuk contoh yang ketiga ini X1, X2-nya ini tidak ada, maka kalau saya gambarkan seperti ini. Yang X kuadrat ini min 2X plus 3, parabolanya menghadap ke atas karena A-nya positif. Sedangkan Y sama dengan X min 1 ini grafiknya berupa garis lurus. Antara parabola dan grafik tidak saling bersentuhan, tidak saling berpotongan, dan tidak saling bersinggungan. Karena tidak saling berpotongan dan tidak bersinggungan, maka SPLK ini tidak memiliki penyelesaian. Boleh dikatakan tidak berpotongan atau tidak bersinggungan. Untuk berikutnya, dari contoh 1, 2, dan 3 bisa kita tarik kesimpulan. Untuk SPLK ini contoh yang pertama tadi, ini yang contoh yang kedua, ini yang contoh yang ketiga. Setelah kita substitusi tadi untuk masing-masing Y-nya, yang kedua Y sama dengan X min 6, yang linear ya, Y dengan X plus 1 dan Y dengan X min 1. Setelah kita substitusi ke bentuk kuadrat, kita boleh persamaan kuadrat tadi. Nah, dari persamaan kuadrat ini tadi kan kita faktorkan sehingga ketemu X1 dan X2, dan setelah disubstitusi ketemu Y1, Y2. Jadi contoh yang pertama tadi mempunyai SPLK mempunyai dua penyelesaian, 2,-4 dan 3,-3. Untuk yang contoh kedua tadi, setelah kita substitusi ketemu X kuadrat min 2X plus 1 sama dengan 0. Setelah kita faktorkan ternyata X1, X2-nya sama, yaitu 1. Setelah 1 ini kita substitusi ke Y sama dengan X plus 1, kita peroleh 2. Sehingga contoh yang kedua tadi SPLK-nya hanya memiliki satu penyelesaian. Sedangkan contoh yang ketiga tadi X kuadrat min 3X plus 4 sama dengan 0, hasil substitusinya ini ternyata tidak bisa difaktorkan. Menggunakan rumus ABC kalau kita cek juga tidak ada X1, X2-nya. Dalam artian titik penyelesaiannya berarti tidak ada. Jadi SPLK-nya tidak mempunyai penyelesaian. Nah, dari masing-masing persamaan kuadrat ini kalau kita uji, kalau dia memiliki dua penyelesaian, maka nilai D-nya itu lebih besar 0. Yang kedua tadi D-nya sama dengan 0. Sedangkan yang terakhir itu D-nya kurang dari 0. Jadi bisa disimpulkan bahwa SPLK apabila hasil substitusinya ini kita cari D-nya dan ternyata D-nya itu lebih dari 0, maka SPLK ini berpotongan di dua titik grafiknya. Kalau yang kedua, kalau SPLK-nya itu hanya memiliki satu penyelesaian, maka persamaannya ini, hasil substitusinya ini D-nya sama dengan 0. Jadi kalau kita gambar grafiknya, kedua grafiknya saling bersinggungan atau berpotongan di satu titik. Nah, untuk yang terakhir, kalau D-nya ini kurang dari 0, maka SPLK-nya tidak memiliki penyelesaian atau grafiknya tidak berpotongan dan tidak bersinggungan. Nah, konsep itu kalau saya sederhanakan seperti ini. Ini untuk yang saling berpotongan, berarti berpotongan di dua titik. Hasil substitusinya tadi, Y yang kedua ini kita substitusi ke sini, D-nya pasti lebih besar dari 0. Jadi, kalau nanti ada soal, ya, diketahui SPLK, ya, grafiknya saling berpotongan, maka syaratnya adalah D-nya lebih dari 0. Kalau SPLK-nya ini grafiknya saling bersinggungan, maka D-nya sama dengan 0. Jika grafiknya tidak memotong maupun tidak menyinggung, berarti D-nya kurang dari 0. Jadi istilah berpotongan itu sama saja memiliki dua penyelesaian, bersinggungan itu memiliki satu penyelesaian, tidak memotong maupun menyinggung itu berarti tidak memiliki penyelesaian. Nah, catatannya
Untuk grafik persamaan kuadrat yang kuadrat ini bentuknya bisa berubah-ubah sesuai dengan persamaannya. Jadi nanti sesuai persamaannya bisa dalam bentuk persamaan lingkaran, bisa juga elip, hiperbola, dan sebagainya. Yang kita bahas tadi itu grafiknya kuadratnya itu berupa parabola. Nah, nanti di pengembangan soal bisa jadi grafik parabolanya ini diganti lingkaran. Berarti lingkaran dengan garis gitu. Nah, itu kesimpulannya. Nah, coba kita sekarang ke contoh soal ya. Dengan menggunakan kesimpulan tentang diskriminan tadi, penggunaan diskriminan. Di sini diketahui sistem persamaan seperti ini. Kita diminta untuk menyelidiki apakah grafik kedua persamaan tersebut berpotongan, bersinggungan, atau tidak keduanya. Jika berpotongan atau bersinggungan, tentukan pula titik potong atau titik singgungnya. Nah, ini kita menggunakan diskriminan tadi, uji diskriminan ya. Kita substitusi dulu, Y sama dengan X kuadrat, Y-nya ini kita ganti X plus 2. Lalu kita pindah ruas, berarti min X min 2 ya. Berarti kita memperoleh persamaan X kuadrat min X min 2. Nah, ini kita uji dulu diskriminannya ya. D rumusnya B kuadrat min 4AC. B-nya adalah min 1, berarti min 1 kuadrat kurangi 4 kali A kali C. A-nya 1, di sini A, depannya E kuadrat, C-nya adalah min 2. Berarti 4 kali 1 kali min 2. Ini kita peroleh min 1 kuadrat berarti 1, min 4 kali 1 kali min 2 itu 8. Berarti 1 tambah 8 itu sama dengan 9. Ternyata nilai D-nya adalah 9. Berarti karena D-nya itu 9 atau lebih dari 0, maka SPLK-nya memiliki atau mempunyai dua penyelesaian. Berarti kalau kita gambarkan grafiknya ini antara Y1 dan Y2 itu berpotongan di dua titik. Jadi kalau saya gambarkan nanti seperti ini. Nah, ini seperti ini. Jadi berpotongan di titik pertama dan titik kedua. Nah, sekarang berarti pertanyaan pertama sudah terjawab, suruh menyelidiki apakah berpotongan, bersinggungan, atau tidak keduanya. Jawabannya adalah berpotongan di dua titik. Sekarang kalau sudah diketahui berpotongan ya, tentukan titik potongnya. Caranya bagaimana ya? Tinggal memfaktorkan ini. Berarti hasil dari substitusi tadi ini kita faktorkan. Kalau faktorkan tidak bisa menggunakan rumus ABC. Ini kalau kita faktorkan kita peroleh X min 2 X plus 1. Sehingga kita peroleh X yang pertama sama dengan 2, X yang kedua sama dengan min 1. Setelah itu kita substitusi ke salah satu, bisa ke Y sama dengan X plus 2 ini saya substitusi ke yang kedua, ini berarti X-nya kita ganti 2, berarti 2 tambah 2 sama dengan 4. Lalu untuk X yang kedua sama dengan min 1, kita substitusi juga ke sini, kita peroleh Y sama dengan X plus 2, X-nya diganti min 1. Min 1 tambah 2 itu sama dengan 1. Sehingga diperoleh dua titik penyelesaian, yaitu 2,4 dan min 1,1. Untuk contoh yang kelima, di sini kita masih menggunakan uji diskriminan tadi. Ini diketahui sistem persamaan linear kuadrat. Agar sistem persamaan tersebut hanya mempunyai satu penyelesaian, maka nilai n yang memenuhinya. Di sini ada kata-kata hanya mempunyai satu penyelesaian, berarti nanti D-nya itu sama dengan 0. Oke, langkah pertama sama, kita substitusi dulu. Y sama dengan X kuadrat, Y-nya kita ganti 2X plus N. Lalu kita pindah ruas, berarti 2X menjadi min 2X, N-nya menjadi min N. Sehingga kita peroleh persamaan X kuadrat min 2X min N sama dengan 0. Syarat SPLK yang mempunyai satu penyelesaian itu adalah D-nya sama dengan 0. Jadi kita cari D-nya sekarang. D itu rumusnya B kuadrat min 4AC, nanti harus sama dengan 0 dari sini. B-nya min 2, berarti min 2 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya 1, C-nya min N. Sehingga kita peroleh min 2 kuadrat berarti 4 ditambah 4N. Dari mana? Min 4 kali 1 kali min N itu adalah plus 4N. Kita pindah ruas berarti 4N sama dengan min 4. Berarti 4 pindah ke kanan jadi min 4.
berarti N-nya min 4 dibagi 4, ketemu N-nya sama dengan min 1. Jadi kesimpulannya, agar SPLK ini mempunyai satu penyelesaian, maka kedua grafiknya itu harus bersinggungan, atau memotong di satu titik, berarti seperti ini. Nah, di sini, ini artinya mempunyai satu penyelesaian. Penyelesaiannya berapa? Nah, penyelesaiannya di sini tidak ditanyakan, tetapi hanya agar mempunyai satu penyelesaian, nilai N-nya itu berapa? Ya, N-nya ketemu negatif 1. Oke, demikian untuk pembahasan SPLK, ya, bentuk linear kuadrat, di mana kuadratnya ini berupa parabola. Untuk berikutnya di sini sudah ada latihan soal. Soal yang pertama ini diketahui sistem persamaan dan penyelesaiannya sudah ada di sini. Kalian tinggal membuktikan. Untuk soal yang kedua ini sama dengan tadi, ya, menyelidiki, ya, apakah grafik dari kedua persamaan ini berpotongan, bersinggungan atau tidak keduanya. Jika berpotongan atau bersinggungan, ditanyakan titik potongnya tersebut. Ini sudah diketahui jawabannya. Lalu yang nomor 3 di sini ada garis, berarti linear, nyinggung parabola. Menyinggung parabola ini berarti yang kuadrat. Kalau menyinggung berarti menggunakan syarat diskriminan tadi. Ditanya nilai P, di sini sudah ketemu negatif 6. Kalian tinggal membuktikan, ya. Oke, demikian video saya kali ini. Untuk selanjutnya akan saya bahas contoh-contoh yang lebih detail lagi yang berkaitan dengan SPLK. Selalu ikuti di channel YouTube saya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.